Assalamualaikum Pak Roni. Apakah saya mengganggu Pak Roni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lina. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan, jadi ada apa nggih? Terima kasih Pak Roni. Boleh saya masuk nggih? Nah, silakan duduk Bu Lina. Monggo. Begini Pak Roni. Sebenarnya ini mau saya sampaikan dari jauh-jauh hari. Cuman saya masih menimbang-nimbang dan berdiskusi dengan beberapa teman tentang apa yang saya risaukan ini. Dan beliau-beliau yang saya ajak untuk gerenengan itu menyarankan saya untuk matur sama Pak Roni. Ini masalah siswi, Pak. Oh, Siswi di sekolah kita, Pak. iya. Ada apa nggih dengan siswi di sekolah kita? Ini, Pak. Mungkin karena efek pandemi nggih, Pak, nggih. Kemarin 3 tahun yang lalu kan kita memang pandemi, sering harus memakai masker. Cuman kan karena ini sudah tidak pandemi, Pak. Kebetulan saya mendapati bukan 1, 2 siswi, Pak. Ternyata di balik maskernya itu mereka memakai kosmetik, Pak. Memakai Hmm, lipstik, Pak. oh gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, saya Hmm, jadi merasa bagaimana ya Pak, anak zaman sekarang usia masih belasan tahun kok sudah bersolek gitu. Nah, sedangkan itu kan sudah ada dalam peraturan sekolah kita ya Pak nggih. Dan salah satunya anak itu memakai kosmetik dan perhiasan itu tidak boleh. Seperti itu. Nah, kebetulan itu tidak hanya 1 dan 2 siswi saja. Ternyata di balik masker mereka itu bersolek, Pak. Jadi saya ke sini ini mau eh, intinya mau mencari solusi lah, Pak, tentang siswi-siswi kita itu. Jadi yang saya pahami dari apa yang disampaikan Bu Lina tadi bahwa Bu Lina ini risau karena siswi kita ini bersolek secara berlebihan ya Bu ya, di balik masker yang mereka pakai gitu ya. Ada yang uh, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Uh, Betul. uh, mungkin uh, apa sih yang kira-kira melatar belakangi anak-anak perempuan itu bersolek secara berlebihan ya Bu? Beberapa siswi yang saya temui kebetulan bersolek tersebut, saya tanya, Pak. Ternyata itu pengaruh dari mereka sering bermain TikTok, Pak. Di Oh, TikTok itu banyak yang tutorial-tutorial make up seperti itu. Jadi mereka itu banyak yang terpengaruh dan membeli, oh, membeli, kemudian mereka mempraktekkan. Cuman kan saya kan risaunya seperti ini, Pak. Kenapa harus ke sekolah, nggih, Pak, nggih? Karena kan itu juga tidak sesuai umurnya. Kalau mungkin kalau di TikTok kan itu kebutuhan konten, nggih, Pak, bukan kebutuhan ketika mencari ilmu di sekolah. Seperti itu, Pak. Jadi ini saya mau minta solusi sama Pak Roni. Di dalam peraturan kan sudah pernah kita jelaskan, nggih, Pak, ke anak-anak juga, ke orang tua juga dalam uh, grup wali murid atau parenting kalau dijelaskan memakai kosmetik yang berlebihan itu tidak boleh. Mungkin ya, kalau dulu di zaman pandemi itu bermasker itu enggak apa-apa nggih Pak nggih. Tapi kalau ya, sekarang itu kan sudah bukan pandemi jadi mungkin kita kalau guru menyuruh tidak bermasker kan nggak masalah ya. Nah, ternyata kalau saya secara pribadi itu ketika di dalam kelas memberikan pelajaran, anak-anak menjawab itu saya suruh membuka maskernya agar saya tahu bicaranya.
Dan kebetulan itu Pak, saya melihat kok menor sekali ya, seperti itu. Jadi saya ini risau. Berarti apa yang kita sampaikan ke orang tua, ke anak itu belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Dan itu skalanya bukan skala dalam kelas, tapi bukan skala sekolah, karena tidak satu dua anak di dalam kelas yang sama, tapi beberapa di kelas yang berbeda. Seperti itu Pak Roni. Oh iya iya. Nah, mungkin Bu Lina punya semacam pandangan uh, harusnya kita bertindak seperti apa, karena tadi disampaikan Bu Lina bahwa kita sudah sosialisasi ke siswa dan juga sudah sosialisasi ke orang tua. Mungkin Bu Lina punya pandangan atau kemudian hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Saya itu punya salah satu strategi Pak, ada dua lah. Yang pertama itu kita kan tiap pagi salam sapa nggih Pak nggih, di Oh depan iya iya. gerbang. Nah, bagaimana kalau ketika salam sapa itu ketika anak masuk ke lingkungan sekolah, dibuka dulu maskernya sebentar untuk cium tangan, kemudian dipakai kembali. Nah, Oh seperti iya. itu Pak. Siap, siap. Dan kedua, berkoordinasi dengan kesiswaan dan GDS Pak, agar Hmm, apa yang kita rencanakan strategi untuk mengurangi lah intinya, syukur-syukur alhamdulillah anak-anak tidak bersolek secara berlebihan itu bisa berhasil. Dan yang ketiga itu memberikan konsekuensi kepada anak yang masih bersolek Pak. Seperti yang pertama itu meminta menghapus, kemudian kalau satu dua kali ketika dihapus kemudian dipakai lagi berarti anak itu menyimpan di dalam tas. Nah itu sesekali kita adakan seperti sidak lah, sidak kosmetik dan lain-lain seperti itu Pak. nah mungkin Itu dari yang tadi sudah disampaikan Bu Lina terkait dengan pandangan untuk atau strategi khusus untuk mencoba apa namanya mengatasi itu nih, atau mengurangi tentang siswi-siswi yang bersolek secara berlebihan. Mungkin Bu Lina bisa menyampaikan kayak patokannya seperti apa Bu, atau ukuran kegiatan ini bisa dikatakan mungkin berhasil atau tidak gitu. ya anak-anak sudah berkurang Pak. Minimal itu pakai ya kan karena kita menyapa dari awal dari gerbang, kita tahu mereka membuka masker. Nah, berarti kan dari awal yang piket salam sapa kan tahu mana anak yang bersolek dan tidak. Kalau di depan sudah dicegati kan kemungkinan anak-anak sudah tidak ada yang bersolek secara berlebihan. Sesuai umur lah Pak, ya seperti itu. Baik, oke, baik. Jadi ukuran keberhasilannya dari anak-anak yang berkurang atau bahkan tidak ada yang bersolek secara berlebihan gitu ya Bu ya. Betul Semoga Pak. ini menjadi hal yang bagus untuk sekolah kita Ibu. Iya. Mungkin kira-kira Ibu akan melakukan kolaborasi atau akan dilaksanakan secara sendiri mungkin Bu, atau gimana gitu? Strategi Sebetulnya yang saya tidak bisa sendiri Pak dalam menjalankan ini Pak. Saya sekaligus ini meminta izin kepada Bapak menyampaikan ibu saya ini kepada kesiswaan dan GDS yang membawahi siswa supaya dan saya pun sudah bergereneng-gereneng kepada beberapa teman kesiswaan dan setuju akan ide saya ini Pak. baik. Jadi ini akan diterapkan berkolaborasi dengan teman-teman dari kesiswaan dan ke GDS ya Bu ya. Baik. Betul Pak Roni. Itu Pak Roni. Baik. Saya sih sepakat sih sebenarnya dengan apa yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa kita harus
mengurangi apa namanya tadi ya, siswi kita agar biar tidak bersolek berlebihan di sekolah gitu ya. Baik Bu, mungkin kira-kira kapan kegiatan ini akan dilaksanakan gitu? Akan mulai dilaksanakan gitu? Untuk sosialisasinya, kebetulan saya besok Senin menjadi pembina upacara, Pak. Dan akan saya sampaikan ketika menjadi pembina besok Senin. Gitu. Dan otomatis OSIS kesiswaan sudah tahu dan akan dilaksanakan langsung ketika selesai sosialisasi. Seperti itu. Pak Roni. Baik. Saya juga memohon izinnya ya Pak ya untuk melaksanakan apa yang menjadi kegalauan kami agar anak-anak kurang atau tidak sama sekali bersolek secara berlebihan ketika datang ke sekolah. Oke, baik Bu. Ya saya pada dasarnya akan mensupport apa yang dilakukan oleh Bu Lina demi kebaikan bersama gitu. Gimana Bu Lina? Masih risau, masih galau? Alhamdulillah sudah tidak merasa risau Pak, karena saya sudah menemukan solusi yang pas dan Pak Roni memberikan pencerahan kepada saya apakah yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih Pak Roni atas waktunya Pak Roni. Maaf mengganggu. Oh, enggak apa-apa Bu. Terima kasih. Nah, saya senang kalau Bu Lina juga mau cerita gitu ya. Sehingga saya bisa membantu untuk mengatasi kegelisahan yang dialami oleh Bu Lina. Baik, silakan Bu Lina kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan lagi? Oh, tidak Pak Roni, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, itu mumpung ada Pak Pur, mungkin itu Mbak